Selamat malam Pak Sujandi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bisnis Go Frozen. Frozen food itu merupakan sebutan yang tak asing bagi makanan yang dibekukan. Makanan beku menjadi salah satu makanan yang praktis dan mudah dalam penyajian. Sesuatu yang praktis, terutama soal makanan, memang menjadi pilihan masyarakat modern saat ini. Frozen food digemari masyarakat mulai anak-anak hingga orang dewasa, terutama bagi ibu rumah tangga yang tak memiliki waktu luang dalam memasak. Sajian frozen food menjadi pilihan pas untuk menyuguhkan hidangan santapan lezat bagi keluarganya. Peminat frozen food di pasaran terbilang lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga membuat kebutuhan frozen food terus meningkat. Peluang bisnis frozen food dapat dikatakan sangat bagus dan cerah mengingat permintaan frozen food yang terus melambung tinggi. Meski bisnis frozen food lebih lama telah hadir, namun hingga saat ini bisnis frozen food masih saja masuk ke kategori bisnis yang patut diperhitungkan. Untung yang didapat lewat bisnis frozen food terbilang lebih besar sehingga usaha ini patut untuk digali lebih dalam. Dalam menterjuni usaha frozen food memang tidaklah sulit, hanyalah untuk dibutuhkan beberapa modal dalam jumlah tertentu saja. Proses bisnis Go Frozen. Go Frozen adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara online dan tempat untuk pemesanan lebih mudah dan praktis. Jadi di fitur ini, hal yang harus dilakukan adalah sebelum login, customer harus melakukan registrasi terlebih dahulu guna untuk bisa masuk ke dalam akun Go Frozen-nya. Customer masuk ke dalam web Go Frozen dan pilih login. Di menu login, customer baru mengisi username atau email dan passwordnya. Jika username atau email atau passwordnya salah, maka sistem akan validasi ke menu login. Jika customer berhasil login, sistem akan menampilkan halaman utama pada web frozen food ini. Lalu customer tinggal tekan tombol masuk ke menu utama agar memilih makanan yang ingin dia beli. Setelah customer memilih makanan yang ingin dia beli, sistem otomatis akan mengecek stok dari makanan tersebut. Jika stok makanan tidak tersedia, sistem akan melakukan validasi ke menu pemilihan makanan. Dan jika stok makanan tersedia, sistem akan mencatat barang lalu masuk ke shop chart. Lalu customer meminta untuk mengisi shipping address agar bisa sampai pada tujuan. Lalu pilih metode pembayaran. Pilihan bisa melalui ATM atau mesin terdekat atau cash. Sehabis itu melakukan pembayaran berhasil, staff akan mengirim kurir untuk mengirim pesan ke customer. Staff mengirim nomor pesanan, customer menerima pesanan, staff akan mengirim kurir untuk mengirim pesanan ke customer. Berikut fitur utama yang ada di bisnis Go Frozen. Pertama, use case diagram. Kita ada create account, create order, update status order, create shipping address, create payment, top up wallet, upload bukti payment, net payment, dan konfirmasi bukti pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki. Ya, ini adalah rancangan UI atau UX Go Frozen. Pada tahap ini di mana customer belum memiliki akun dan harus diwajibkan memiliki akun. Oleh karena itu, customer harus mendaftarkan terlebih dahulu di akun tersebut. Dengan mengklik bisa daftar lewat HP atau email. Jika daftar lewat handphone akan ada notifikasi biasa terbentuk SMS. Lalu masukkan kode verifikasi SMS-nya dan masukkan new password-nya di sana. Lalu klik daftar. Jika si customer daftar lewat email, maka ada kode verifikasi dari email. Lalu masukkan kode verifikasinya dan masukkan nih password lalu klik daftar. Next. Selanjutnya ada menu login. Pada tahap ini customer sudah melakukan proses tahap login, di mana tahap ini jika si customer memiliki akun bisa langsung masuk dan juga bisa juga melalui proses tahap login melalui Facebook atau Google. Next. Yang selanjutnya adalah halaman utama. Berikut ini merupakan tampilan beranda halaman utama pada aplikasi Go Frozen, di mana aplikasi ini memuat ada Frozen Mart icon, Frozen Food icon, dan Frozen Express. Lalu untuk halaman utama menjelaskan juga deskripsi dari Frozen Food. Next. Selanjutnya adalah kategori Frozen Mart. Fitur ini merupakan fitur Frozen Mart, di mana kita bisa belanja kebutuhan yang sesuai dengan kita. Misal kita memilih ayam frozen dan bebek frozen, nanti di halaman selanjutnya akan muncul penambahan keranjang, alamat pengirimnya, serta ongkir dan pengirimnya. Next. Selanjutnya adalah kategori Frozen Food. Fitur ini merupakan fitur yang ada di dalam Frozen Food,
kita bisa memilih salah satu, bisa ayam atau bebek bakar. Misalkan kita memilih ayam bakar, nanti selanjutnya akan ada halaman penambahan di dalam keranjang. Atau misal memilih bebek akan sama juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nesfu. Selanjutnya ini kategorinya itu Frozen Express. Itu Frozen Express merupakan aplikasi pengiriman yang kita pakai di aplikasi. Jadi fitur ini merupakan jika kita membeli barang dari Jakarta Barat ke Gading Ria Lestari, bisa menggunakan fitur ini dengan memilih instan atau same day, dan bisa sampai ke tempat selama 2 jam secara instan atau lebih secara same day. Next. Lalu di sini UI-nya mengenai official store. Di sini menjelaskan mengenai detail penjelasan produknya. Store-nya terdiri dari Frozen Mart, Frozen Food, Frozen Express, Play, serta map. Mapnya itu di mana. Misal kita cari semua barangnya ada di Jakarta Barat, maka ketika kita klik mapnya akan muncul lokasinya, yaitu Jakarta Barat. Next. Itu profil akun. Di sini ada tab ini merupakan profil akun pada akun GoFrozen kita, di mana terdapat fitur-fitur seperti toko member, top cash, kupon saya. Lalu ada dana di GoFrozen. Kita kerjasama juga sama OVO dan saldo sendiri bernama Frozen Pay. Lalu ada daftar transaksi, ada menunggu pembayaran, berarti pembayaran lagi di tahap ditunggu. Proses ini barang lagi dalam proses dan dikirim, serta semua transaksi yang pernah kita belanja. Serta juga ada ulasan di mana isinya tentang komentar-komentar pada barang yang kita beli. Next. Nah, pada tahap pembayaran ini kita melakukan pembayaran menggunakan voucher seperti di awal kita bilang. Voucher tersebut kita berikan kepada pembeli seharga up to 300.000 atau 300.000. Karena kita akan membeli diskon voucher seharga 100.000. Dan akan terpotong otomatis menjadi Rp350.000. Di sini kita bisa memilih pembayaran melalui via ATM atau cash on delivery. Nah, di sini contohnya seperti kita memilih via ATM, di sini kita bisa memilih via BCA Mandiri, BNI Syariah. Dan ini contohnya tuh kayak apa? Contohnya di Bank BCA. Di sini kita bisa batas akhir pembayarannya, pilih BCA virtual account-nya sama jumlah yang harus dibayar. Dan juga kita bisa cek status pembayaran dan cara pembayaran dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya dibacain oleh Ardi. Selanjutnya ada variable cost. Untuk variable cost di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, biaya transportasi, dan food stock. Next. Untuk fixed cost-nya di sini ada biaya sewa tempat, biaya penyusutan, gaji karyawan, dan software variable atau hardware. Next. Ini adalah contoh dari total starting cost-nya, seperti ini. Oke, next. Jadi ini adalah contoh dari bisnis model Canvas-nya. Dari key partners-nya ada key activities, key resources, value propositions, customer relationships, channels, customer segments, cost structure, and revenue streams. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Vincent. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pendapat feedback dari customer. Nah, kesimpulan pada bisnis Go Frozen ini, kebanyakan orang memilih mengkonsumsi makanan frozen pada masa pandemi ini, sebanyak 64,7%. Ada juga yang mungkin memilih atau berpikir bahwa mengkonsumsi frozen food sebanyak 35,3%. Next. Nah, berikut ini keuntungan yang bisa kita lakukan saat menjual makanan dingin adalah sebanyak 12 orang memilih modal bertambah, 6 orang memilih stok persediaan habis sebelum waktunya, dan sebanyak 1 orang memilih sulit menemukan konsumen. Nah, menjadi praktis bagi konsumen dan makanan tidak mudah expired jika belum laku dijual. Next. Nah, ini dari survei yang kita lakukan, jika kami memberikan diskon pada pembeli untuk membeli dagangan kami, apakah Anda berminat? Nah, yang memilih ya sebanyak 82,4%,
Yang memilih tidak sebanyak 0% dan yang memilih mungkin sebanyak 23,5%. Nah, jika kita memberikan diskon up to 300.000, sebanyak 14 orang akan membeli daging pada kita dan sebanyak 4 orang bila mungkin. Next. Nah, ini merupakan keunggulan dan kerugian pada produk kami. Nah, keunggulannya itu ada modal bertambah, bahan makanan awet atau tahan lama, mudah untuk memulainya, frozen food lebih simpel dan praktis. Sedangkan untuk kerugiannya, menggunakan bahan pengawet, ada beberapa orang yang tidak menyukai makanan dengan pengawet. Nah, terus butuh daya listrik yang tinggi untuk mesin pendingin atau freezer. Saingannya juga banyak dan menggunakan bahan pengawet. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Yo, thank you. Yo, thank you. Yo, thank you guys. Yo.